mana bangku? Mantap. Aduh. Oke Bang Ijal, makasih. Bang Ikmalia, makasih banyak Bangku. Teh hijau, makasih Bang. Kalau kopi berapa tuh? Kalau kopi berapa tuh? Bang Feby, nggak tahu aku. Kalau bunga Bang hijau, makasih Bang. kopi agak besar itu. Paling 2.000 Kopi ya. Teh hijau, makasih Bang. Mita, makasih Bangku ya. Pengamen Bang, pengamen, makasih Bangku. Sehat selalu, murah rezekinya Bang ya. Bang Windel, makasih Bangku. Bang Teh Hijau, makasih Bang ya. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya Bang ya. Bang Teh Hijau, makasih banyak Bang. Bang Pengamen, makasih jusnya Bang ya. Udah bisa kami nanti berdua ini minum jus bersama mama muda ini. Bang Andi, makasih Bangku. Waduh. Gimana kalau enggak ada orang teman-teman semua, pasti tukang busuk tak ada apa-apanya ya. Saya jadi semangat membagikan cerita gara-gara teman-teman saya ini ya. Jadi semangat aku nanti. Makasih buat Bang Teh Hijau, Bang Feby, makasih banyak Bangku, sehat selalu, murah rezekinya. Banyak juga yang kasih begini. Banyak juga kan, lumayan. Tapi 2.000 aja kalau ada yang ngasih 10 juta berapa itu? Nggak tahu kalau 2.000 ya. Nanti acar tahu. Itu juga ya. Itu mulai asin itu mulai. Iya. Wah. Tapi kalau laki-laki tadi nggak ada Bu. Hah? Nggak ada yang sawer. Soalnya Cowok. Kalau yang cowok yang saya tuh nggak ada nyawer. Oh. Tapi kalau perempuan banyak banget tuh. Iya. Iya. Yang sawer ya. Iya. Ya, belum rezeki lah. Aku jujur aja ya. Kalau aku ikut les tuh aku nggak bisa ngasih. Ya iya, nggak ada callingnya. Iya, Katanya harus beli. Iya, ya kan? Iya. Itu cara belinya juga nggak tahu. Tadi aku bisa ngetek. Nggak apa-apa. Ditonton aja pun udah syukur Bu. Jangan lupa dibantu ya titik binarnya guys ya. Jangan lupa juga dibagikan ya.
biar tuh tukang kusuk tambah semangat untuk gimana ya, berbagi cerita, berbagi pekerjaan ya. Siapa yang mau belajar jadi tukang kusuk juga, tukang pijat bisa ya, tapi teknik dasarnya adalah ngelus. Makasih buat Bang Pengamen. Sehat selalu Bangku ya, murah rezekinya Bang. Bang Boboho, makasih banyak Bangku. Bang G, makasih Bang. Ini yang dibelikan ibu ini yang apa tadi? Tegang kali itu. Sakit ya, makanya kita dipegang gitu jadi sakit sekali. Soalnya kemarin itu aku juga tahan kali sakit, aku makanya telepon dulu panggil, udah panggil yang itu aja lah kata lakiku, udah panggil yang itu aja kemari. Bang Pengamen, makasih. Ya, biar saya posisikan dulu kameranya baru. Oke, bisa balik badannya. Balik. Balik. Oke. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Jangan lupa dibantu di follow Bang. Dibagikan di tab layarnya Bangku biar tukang kusuk tambah semangat ya untuk berbagi cerita ya. Berbagi pekerjaan. Umur yang dikusuk, masih muda ini, baru 25 tahun ini, mama muda ini. Baang. 56. Aku kemarin di gereja ya kan.
aku bilang, dia tanya aku, Cici berapa umurnya? Aku bilang 56. Ah, bohong ah Cici, aku nggak percaya Cici umur segitu. Iya loh, aku bilang nggak percaya aku Cici segitu, katanya gitu. Emang berapa? Kalau kau kira berapa? Aku kira tebak aku ya paling 36, 38. Oh, jauh kali, puji Tuhan, aku bilang. Aku sama dia aja baru umur 32, tapi dia lebih kayak mama-mama. Iya. Senyumlah bang, senyumlah kak. Namanya senang aku suka kan. Kita kita aja orang kan. Jangan lupa dibantu ya. Jangan hanya menonton saja lah. Dibantu tab-tab layarnya dibagikan. Kalau ada giftnya dibagi-bagi juga. Bang Alfi, makasih banyak Bangku ya, makasih sehat selalu murah rezekinya. Kalau mama mudanya umurnya 25 tahun guys ya. Ih, bohong. Lebih muda dari Recing. Baang. 5, 6. Bang Wandi, makasih bang ya. Iya pasti menang banyak lah, namanya siap kusuk kan dapat duit. Jadi kalau cewek kamu sakit, kau yang kusuk juga? Iya. Iya. Oh, langsung kali lah. Keluarganya pun aku yang ngasih obat. Hah? Keluarganya kalau sakit pun aku yang ngasih Iya. obat. Rp3.200 mata menonton ya. Jangan lupa dibantu tab-tab layarnya guys ya.
biar tukang kusut tambah semangat ya. Jadi aku gimana ya Alian tuh ya, menurut aku harus gimana sih, dilaser apa enggak sih? Ya warnanya lah, kalau saya bilang nggak usah dulu. Gini, di ginjal aku ada 3 batu, tapi ukurannya 3 mili kecil kan, Kecil. kecil ya kan, 3 mili kecil. Terus di itu apa, di ininya, di mana tuh namanya, di saluran kencing, di saluran kencing apa namanya, saluran Ya. itu. Nah, di situ ada satu, ukurannya 0,6, kecil juga nih itu ya kan. Ya terserah ibu lah. Kamu kayak gitu aku jadi takut loh, betul, jadi bayangan terus aku. Takut, iya takut aku. Waktu itu aku dirasa sekali ya, begitu jatuh aku langsung kunyit. Batalin aja. Minum aja. Tapi minum banyak. Obat Cina kemarin udah bisa. Ada di Indonesia. Iya itulah aku rasa itu yang jadi yang pecahan itu jadi atau ya 0,6 0,6,5, jadi sekarang 0,6, ya itu yang 5 itu yang pecah itu kurasa yang jadi kecil-kecil itu. Gatel. Jangan merah, capek diantaranya. Iya. Tegangkan itu. Nanti aku tanya dulu ke Chandra ya. Ibu tanya dulu lah. Kali-kali ke gereja aku yuk. Enak loh gereja aku tuh loh. Tiap habis pulang ibadah dapat makan nasi, sayurnya enak-enak lagi sayurnya. Ada kue, ada nasi, ya. Coba lah kali-kali kita aku ke situ. Baik orang Cina-nya lagi, nanti bisa aku pamerkan. Aku kerja. Dilihat sendiri ya. Hari Hari Minggu. ini iya aku kerja, aku jarang aku gereja.
Mendingan boleh lu enggak. cari Tuhan dulu. Kan Kali gini, minggu. sekarang gitu, zaman sekarang Mm-mm. orang kebanyakan orang dibilang cari Tuhan, tapi bukan cari Tuhan dia ke gereja. Kalau memang orang benar-benar cari Tuhan, bukan kayak gitu caranya. Iya, Itu datang ke gereja cuma dengan kesombongan ada, iya. mereka sesuatu. Itu kalau sama saya tidak bisa. Aduh, Kalau memang cari Tuhan yang harus benar-benar. iya. Banyak orang gereja itu bukan cari Tuhan, tapi cari kesombongan, malah menyombongkan diri. Makanya saya tidak mau, kecuali kalau memang misalkan dari hati yang dalam dari Yesus. Dia betul. Ya tapi kan orang itu maksudnya gini, kayak aku gitu sama kamu ya, hari gini, kamu tuh ke gereja betul-betul cari Tuhan betul tuh. Kalau aku ke gereja cari kesombongan, nah kan gitu. Prinsipnya orang kan berbeda gitu. Gini, mencari Tuhan itu nggak mesti harus di gereja. Nah, itulah sekarang. Mencari Tuhan itu nggak harus di gereja. Tapi di Alkitab kan dikatakan Tuhan berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Ya, Jadi itu kan ngajakan kita boleh bekerja dari Senin sampai Sabtu. Kenapa Tuhan ciptakan ada hari Minggu? Ya itulah untuk supaya berhenti bekerja dan mencari wajahnya dengan beribadah. tanya sama ibu dulu, mana lebih berdosa? Orang yang datang ke gereja tapi kesombongan dan untuk Ya jangan ikut-ikutan orang itu lah. itu ya rata-rata sekarang. Itu aja sih menurut saya sih. Bukan hanya rata-rata. 98% bisa kayak gitu. Betul memang banyak orang. Ya itu kan kita Tapi bilang. kan nggak semuanya. Ya mendingan saya berusaha sama Tuhan saya sendiri. Kenapa dibilang Tuhan? Kalau mau kan kau datang pada aku, jangan sampai dilihat orang. Kunci kamu di dalam kamar berdoa sama aku, itu yang saya lihat hatimu, bukan. Iya. Nah ya udah gitu aja sih Bu. Simple masalahnya sih. Sekarang aku boleh tanya lagi kan. Kamu percaya nggak apa yang namanya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu? Percaya Bu, saya balik tanya lagi, itulah ya kalau memang ibu mau ya, saya mau menelusuri ya biar itu ya. Kamu ibu sering ke gereja, berdoa setiap hari, tapi kalau tindakan ibu maki-maki, marah-marah, itu masuk surga nggak? Nggak ada apa-apanya itu. Mendingan sifat kita yang dari diri kita dulu, karena diri kita ini kan bait Allah. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, Tuhan itu nggak ada. Tapi kan gini, semua manusia yang ada di dunia ini kan nggak bisa 100% harus berbuat baik seumur hidupnya. Iya. Pasti suatu juga pasti ya adalah kesalahan yang diperbuati, yang mungkin marah sama anaknya atau malah sama suaminya atau malah sama orang lain, itu pasti ada itu mah. Gak mungkin dia dari lahir sampai dia meninggal perbuatannya baik, gak pernah marah, gak pernah apa. Kurasa di dunia ini manusia yang kayak begitu mungkin di dunia ini ada 1-2 orang aja kali kayak gitu.
nggak ada yang nggak pernah marah. Iya, kalau saya tindakan saya intinya saya nggak peduli di mana kata orang, karena saya nggak di Iya. gereja. Yang penting yang saya lakukan itu baik. Nggak peduli omongan orang gini gitu, nggak Karena aku peduli. tanya sama kamu, kamu inti sama Tuhan, tapi kamu pernah marah nggak sama orang lain? Ya mana, ya udah saya tahan sendiri, ya udah. Intinya urusan saya sama Tuhan saya itu nanti. Ya gitu aja sih sama saya. Saya nggak mau ada urusan sama orang. Maki-maki orang gitu. Mendingan aku menjauh. Kalau ada orang kayak gitu, mendingan aku menjauh, nggak usah. Saya nggak mudah sakit hati, udah peduli amat. Gitu. Kalau mau saya berurusan sama Tuhan, mendingan aku masuk kamar, kunci kamar, berdoa, nangis, pulang, terserah. Besok. Berubah ya kamu ya, ada yang ya. Kalau dulu nggak kayak gitu ya. Gitu lah dia. Apalagi zaman sekarang gereja dijadikan ladang bisnis. Iya. Masih Makanya sesuai dengan bukan firman mungkin kira-kira betul apa berebutan menjadi jemaat. ya gitu. Mendingan saya urus, saya jaga dulu saya kemana saya supaya jangan bisa menyakiti orang aja sekarang. Itu prinsip saya. Nggak peduli kata orang lain ini itu sama Enggak, maksudnya sekali-sekali lu ikut aku ke gereja aku, di situ banyak orang Chinese nggak bisa, karena aku kan bisa bilang jarang aku libur. nanti aku tawarin, lu tukang busuk aku pandai lu gini. Apalagi ada engkau itu kopi, engkau apa namanya kopi itu penghasilan uangnya gila loh, eman. Kalau saya sih gini, kalau saya sekarang ya, saya lebih terfokus, yang penting saya bersyukur apa yang saya laksanakan, saya kerjakan itu bisa diberkati Tuhan. Enggak peduli aku harus enggak, dia saya selalu bersyukur ya. Saya nggak terlalu ada egoisnya harusnya apa sih, enggak. Yang penting pelan-pelan aja udah selesai. Untuk apa punya harta banyak punya banyak kalau nggak bahagia? Terus dalam penghasilan kamu yang didekati Tuhan, ada nggak kamu berbagi sama orang-orang miskin apa gitu? Nggak perlu hanya sama orang miskin. Salah satu aja kita bantu orang tua dan orang yang pengen kita bantu itu lebih Tuhan juga menolong. Nah, Tuhan senang, nggak mesti harus sama orang miskin. Menghargai orang tua aja apa dibilang firman Tuhan ya. Orang tua adalah ya, adalah Tuhan di bumi. Tapi kita mau berbagi sama orang-orang yang misalnya orang-orang yang lapar apa gitu, kita kasih lu dia 10.000 untuk beli nasi gitu. Aku pernah Gini. Kebanyakan orang di sini di sekeliling kita banyak pura-pura udah bisa, udah punya kaki tangan, nggak mau kerja, malas. bukannya itu aku gini, waktu lakiku kerja ya, kan ada tuh yang bapak-bapak jual kasut yang gulung-gulung yang bawanya berat, bawa
bawa. Gini bu, nah kalau saya tahu Kasihan bu. gini Aduh. nggak perlu orang lain tahu apa yang saya lakukan sama orang. Kan dibilang Tuhan, apa yang kamu beri jangan pernah dilihat dalam tangan sendiri. Itu aja sih menurut saya. Nggak perlu saya cerita, itu tuh urusan saya sama Tuhan. Ngerti kan? Itu dia tadi. Saya baik sama orang, saya menolong orang, nggak perlu harus saya pamerkan sama orang, nggak ada guna. Karena apa yang dibilang Tuhan, kalau kamu memberi tangan kanan jangan pernah dilihat oleh tangan Iya. kiri. Ya udah. Kebanyakan orang-orang yang pengen dihormati, dia pamerkan gini-gini, seperti dia. Enggak, aku nggak pernah. Enggak, kebanyakan orang zaman sekarang gitu ya. Gitu loh, itu ceritanya. Ya, rata-rata pendeta pun sekarang nggak sesuai dengan firman Tuhan yang mereka laksanakan. Mereka hidup dalam kemewahan. Iya. Emang betul ya ada gereja besar. Ngapain aku ikutin dia, sedangkan dia aja dari sendiri aja nggak bisa. Dia aja bisa jadi pedoman, panutan. Apa yang harus kita sadar sekarang? Orang yang benar-benar mengenal Tuhan dan hidup mengikut Tuhan, itu nggak bisa dia membeda-bedakan semua umat, jemaat. Iya. Kebanyakan sekarang pendeta membeda-bedakan jemaat. Bukan aku gereja memang iya. Apa gitu loh, gereja kecil gitu ya, kayak masukin nama gerejanya lah. Kayak lakiku nggak kerja kayak gini ya kan, nggak ngasih perpuluhan. Kebanyakan tuh dikecilkan gitu, disudutkan, nggak dipedulikan. Tapi yang orang yang ngasih perpuluhannya besar apa, hormat sekali. Mau dikusumur itu, Ah, mau dikusumur. kita jadi boleh lah. Gimana ya? Iya. Gitu ya, cinta juga dia. Oke. Lanjut. Perlu pamer, perlu harus dia harus tahu. Kalau saya gitu sekarang, nggak peduli aku, cuma kata orang. 2000 mata penonton ya, jangan lupa dibantu tap-tap bilarnya ya, jangan lupa dibantu follow-follow, dibagikan kalau ada juga giftnya. Tukang kusuk sangat berterima kasih ya, biar tukang kusuk tambah semangat guys ya. Biar tukang kusuk tambah semangat untuk berbagi cerita guys ya, berbagi pekerjaannya. Jangan lupa dibantu tap-tap bilarnya guys ya, 2300 ya mata penonton ya.
Mohon maaf guys, saya nggak bisa lap soalnya masih apa nih, buram. Lagi ada minyak di tangan guys. Ini Hah? mereka ada ini bawah. Iya, makanya perutku nggak kayak masuk angin gitu, kembung. Sekarang saya lihat masih sesuai. Jadi apa? Wah, mencari duit. Jadi sekarang jarang ke gereja ya, hari Minggu ya. Jangan. Mendingan gini. Ada orang sakit, saya bantu, dia mendoakan saya. Itu yang lebih berpahala. Ada orang sakit, kamu doakan dia. Enggak, saya Oh, bantu gimana? tusuk Oh, dia. bantu kusuk gitu. Oh. Karena yang dilihat Tuhan itu bukan namanya kita rajin beribadah, rajin karena beribadah, rajin karena berdoa. Enggak, bukan itu yang dilihat Tuhan. Hati, karena hati Iya, itu dari betul. baik halal. Kita udah mengenal Tuhan, hati kita itu damai. Iya. Tidak ada berantem, senang, semuanya. Itu yang namanya udah mengenal Tuhan. Enggak marah kalau ada masalah, santai, yang penting damai. Percuma banyak duit kalau marah-marah, masalah nggak bisa. Kalau saya ada masalah, selesaikan masalah segera mungkin supaya jangan
besar. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah ya udah pergi dari situ, menjauh. Gitu sih, simpel. Iya, bagus menghindari dari masalah ya kan. Masalahnya